pembelian David Datro Fofana, kemudian juga Benoit Badiashile, Andre Santos, Joao Felix yang dipinjam, kemudian juga nama terakhir adalah Mikhailo Mudryk. Ini apakah bisa membawa mereka naik gitu ya, seenggaknya di peringkat Premier League. Ini Chelsea kok belanjanya gila-gilaan, merupakan tim terboros di musim 2022 dan 2023, tapi kok mereka nggak kena FFP gitu. Mereka sering sih Chelsea emang suka boros-boros, buang-buang uang, apalagi pas waktu itu kan sama Lukaku. Si Mudryk ini juga diincer lama sama Arsenal kan, sebelum akhirnya dia dealing sama Chelsea kan? Iya, kita juga nggak tahu kenapa dia harganya ya sekitar 80 juta. Exactly, apakah se-worth it itu? Kenapa mereka bisa nggak kena financial fair play? Karena Hai para penonton setianya T10 TV. Akhirnya nih kita kembali lagi nih di atas bintang. Selalu ada bintang yang lebih bersinar. Yap, kita masih akan membahas dari dunia sepak bola. Ini yang berhubungan dengan Chelsea. Yeay, ini pasti akhirnya nih fansnya The Blues nih happy banget. Karena kan kemarin kita ngomongin soal MU kan. Iya, kesel bener. kan, pasti kan kalau fans MU banyak yang ini ya, emosi kan gitu. Yes. Hari ini kita Chelsea ya. Chelsea banget. Chelsea. Kita hari ini pasti kita ngebahas soal Chelsea bareng gue Venilia Agik dan juga gue Shannon Santura. Shannon Santura. Justinnya tuh di mana? Justinnya di nama tengah. Oh, Shannon Justin Santura. Benar. Oke, jadi kalau kita ngebahas soal Chelsea ini yang lebih bersemangat nih kayaknya Shannon ya nggak? Enggak juga. Nggak tahu nih kalau semangat ya. Kalau semangat ya enggak. Kan para orang pasti tahu gue emang orang Arsenal ya. Anak Arsenal banget nih, Arsenal garis keras. Tapi itu kenapa gue lagi siap-siap nih untuk membahasin Chelsea transfer taktiknya. Oke. Apalagi yang dua pemainnya kan si Mudryk. Oh, Mudryk bentar. sama Felix. Gue pengen tanya deh, kalau kalian nih fans-fansnya Chelsea nih, gue pengen nanya nih, kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih siapa Mikhailo Mudryk ini sebelum namanya dirilis sama Chelsea sebagai pemain mereka? Kayaknya iya kan? Masih belum nih. Iya nggak sih? Tapi pasti banyak yang nggak tahu. Sebagai Arsenal juga, kadang-kadang suka ada player kayak Mudryk dateng, kita nonton highlightnya dulu. Baru kalau bagus, wah kita excited. Ya iyalah lo nonton highlightnya, karena kan si Mudryk ini juga diincer lama sama Arsenal kan, sebelum akhirnya dia dealing sama Chelsea kan? Iya, kita juga nggak tahu kenapa dia harganya ya sekitar 80 juta. Exactly, apakah se-worth it itu pemain yang satu ini? Kita nggak ngomongin worth it atau nggak worth it ya mengenai Mikhailo Mudryk ini, tapi lebih tepatnya kita akan ngebahas mengenai Chelsea ini belanjanya tuh gokil, gila-gilaan. Dan juga ini merupakan tim yang paling banyak nih belanja pemain di musim 2022-2023. Tapi anehnya kok iya ya, kenapa dia bisa nggak kena financial fair play ya? Tapi kok pertanyaan gue tuh, kenapa mereka tiba-tiba kayak aktif banget di transfer market? Itu pertanyaan gue sih. Kan biasanya kan dua pemain ini, si Mudryk sama si Felix. Yes. Mereka waktu itu di link sama Man U dan Arsenal. Yep. Tadinya Chelsea-nya nggak ada. Tadinya sempat ada berita Felix sama Mudryk tuh udah siap ke Arsenal. Tadinya kita cuma nunggu-nunggu aja. Oke. Tapi ya sebagai Arsenal fan kita juga udah biasa ya sih. Satu pemain malah tiba-tiba ke Man U atau Chelsea, kita udah biasa. Ini belibet ngomongnya, itu bahasa Indonesianya adalah ditikung. Ditikung? Iya, itu. Kan lo belajar bahasa Indonesia kan sama gue. Jadi lo hari ini dapat vocab baru. By the way, kalau kalian ini baru nontonin kita berdua nih ya. Nah, kalian tuh harus ngasih tahu ini Shannon nih ngomong apa sih, dia itu harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Makanya kita ajarin bahasa-bahasa kayak ditikung, terus gitu. Benar. Beberapa episode lalu ada yang namanya kumpul kebo. Ini nggak boleh diajarin sebenarnya, tapi kita kasih tahu apa itu artinya. Biar dia nggak asal ngomong gitu kan. Kita belum nyuruh subscribe nih by the way. Oh iya, oke guys, jangan lupa subscribe ya untuk kalian nggak pernah ketinggalan episode kita. Soalnya apa yang kita bahas emang seru kayak acara gosip-gosip olahraga ya. Yes, benar banget. Karena kita kan ngebahas yang lagi panas ya. Iya benar, Inus olahraga. Yoi, nah kita balik lagi ngomongin soal tadi yang ditikung sama Chelsea udah bukan hal yang aneh lagi ya, yaitu pada Mikhailo Mudryk ini, dimana dia ini merupakan pemain 22 tahun yang bermain untuk timnas Ukraina sejak 2022 dan dia ini juga main di Dinamo Zagreb nggak sih kalau nggak salah sebelumnya? So jadi dia salah satu pemain dari Ukraine yang tiba-tiba ya just kayak star boy gitu, star boy-nya Ukraine. Terus dia baru aja naik namanya.
Terus kayaknya pas di Piala Dunia qualifier juga dapat menarik nih, ada banyak matanya nonton dia. So jadi saya emang udah ikutin dia barusan, soalnya kan dia udah ada rumor kan ke Arsenal. Yeah. So, jadi gue sering banget nonton sama dia. Cuman apa yang bikin gue kesel nih, ini sehebat apanya sih Chelsea bisa nyolongin Mudryk dan Felix dari Arsenal, dan Chelsea, Mudryk tuh udah kelihatan fix ke Arsenal. Apalagi kalau ada orang yang sering follow dia tuh di IG-nya, story-nya dia tuh semua nontonin serius game-nya Arsenal. Oh, dia pun ngetis kayak gitu juga kalau ternyata dia update ternyata dia lagi nonton pertandingan Arsenal. Cuy. Jadi dia story-nya tuh berapa kali, caption-nya ya Koig. Nah, Koig itu COWG itu Come On You Gunners. Terus ada berapa kali juga dia bilang London is red atau North London is red. Oh ya, dia nulis sefrontal itu ternyata. Iya, terus dia believe or not juga best friend sama si Zinchenko. Oke. Kan juga temenan di timnas Ukraine kan. Iya. So jadi kita udah harapkan ini kayaknya makin align lah ya gitu. Iya, udah fix. Apalagi Mikel Arteta kemarin juga bilang dia udah berapa kali tuh coba. Tadinya udah pengen banget si Mudryk, cuman ya gitu, kita dapat rumor sama berita dari Chelsea, dia udah mau ambilin dari si Felix sama si Mudryk. Ternyata mereka malah dapat dua-duanya. Iya, dan lo tadi juga sempat bilang kan kalau gue bingung kenapa Chelsea nih yang tadinya anteng-anteng aja di bursa transfer kok tiba-tiba namanya mencuat dan ngambil banyak pemain nih. Apa yang mereka mau kan? Tadi lo sempat nanya gitu kan ya? Itu dia, dan mereka siapa tahu juga masih belum selesai. Menurut gue sih belum selesai sih. Nah, tapi kalau pertanyaan lo, ini Chelsea mau ngapain sih? Menurut gue adalah ini mereka pengen banget balik ke Liga Champions lagi, seenggak-enggaknya nge-kick pelatih yang sebelumnya udah ngebawa ke Liga Champions, yang sekarang buset 10 besar aja udah bagus banget permainannya buat mereka. Iya gitu. Dan nggak tahu ya apakah dengan pembelian David Datro Fofana, kemudian juga Beno Abadiashile, Andre Santos, Joao Felix yang dipinjam, kemudian juga nama terakhir adalah Mikhailo Mudryk ini, apakah bisa membawa mereka naik gitu ya, seenggaknya di peringkat Premier League. Ini agak jauh sebenarnya, apalagi juga kalau kita membicarakan Premier League secara general, secara garis besar nih, tim-tim lainnya tuh juga lagi good perform gitu. Iya. Nggak cuman Arsenal, seneng kan lo? Nggak cuman Arsenal, kemudian juga Manchester United, City gitu kan. Newcastle United gitu-gitu pun juga lagi jago sekarang. Iya gitu. So jadi, tapi apa yang gue lagi mikirnya nih, ini bukannya Chelsea, ya oke, mereka dapat pemain-pemain yang kualitas ya dari transfer window-nya bulan ini. Tapi itu bukannya makin nambah pemain-pemain nggak sih? Kayak untuk ya jadi ribetin aja, bikin ribet untuk mereka aturin timnya mereka gimana nih. Oke, jadi maksud lo pasti akan ada pemain yang harus dikorbankan juga yang secara tidak langsung di bangku cadangkan gitu. Iya. Karena mereka juga udah punya pemain-pemain yang oke lah kalau bisa kita bilang gitu kan. Benar, kan ada banyak yang cedera juga kan, kayak Reece James. Tapi pertanyaannya tuh ya gimana kalau misalnya mereka semua udah balik kan? Iya. Itu malah bikin ribet lagi. Oke, itu bikin ribet lagi atau lo takut mereka tiba-tiba naik? Itu agak-agak sulit ya kayaknya ya. Gue takut. Kalau Chelsea menurut lo nggak mungkin nih mereka tiba-tiba naik gitu? Arsenal, gue sih nggak takut sama Chelsea. Sombong banget lo. Manajernya Potter kayak gitu. Iya sih, kalau part itu gue setuju sih. Tapi jangan lupa dong, kita juga harus nyinggung juga mengenai kemenangan Chelsea nih yang akhirnya memberikan angin lah seenggak-enggaknya gitu kan. Kayak ibaratnya dia ini 4 laga berturut-turut di segala ajang nih, Chelsea hasilnya tidak memuaskan di semua kompetisi. Akhirnya mereka menang nih di Premier League kan kemarin. Lawannya apa? Crystal Palace. Ya, tapi kan menang dong. 1-0. Wah, step by step lah Chelsea. Tapi kita nunggu aja ya pas mereka lawan tim-tim yang lumayan besar ya. Lumayan top 8. Tapi ya kita lihat aja sih, tapi ya di belakang tuh kita juga nggak tahu ya, kita nggak ngerti ada apaan sih, kok Chelsea jago atau misalnya kebetulan. Iya, kebetulan. Oke, jago atau kebetulan? Ayo coba fansnya The Blues silakan tulis di kolom komentar menurut kalian. Silakan hate gue atau setuju sama gue. Udah, kalau udah punya haters, pas episode kita bahas Manchester United lo dimarahin tuh, bilang David De Gea performanya turun. Emang turun? Itu fakta kan, tapi kan itu cuma typical Man U fan doang kan. Yes, gitu. By the way nih, kita tadi kan sudah membahas mengenai Chelsea yang menang lawan Crystal Palace, di mana secara keseluruhan nih Chelsea
baru 3 kali aja menang di musim ini, di mana dia di 13 laga terakhir ini 3 kali imbang dan 7 kali kalah. Yap, kalian nggak salah dengar, mereka lebih banyak rekor kalahnya dibandingkan menangnya. Sorry. Itu efek aja, itu bukan dia yang ketawa, itu tadi ada efek. Ya. Itu tadi efek. Nah, kita balik lagi nih ngebahas mengenai financial fair play. Kan tadi beberapa kali juga gue udah sempat ngebahas mengenai ini Chelsea kok belanjanya gila-gilaan, merupakan tim terboros di musim 2022 dan 2023, tapi kok mereka nggak kena FFP gitu. Mereka sering sih Chelsea emang suka boros-boros, buang-buang uang, apalagi pas waktu itu kan sama Lukaku, boros-boros, katanya malah balik lagi ke Inter tadi. So jadi mereka emang sering tuh, emang mereka punya nama untuk jadi boros sama uang, juga si Man U, mereka sama lah kategorinya. Tapi sejak untuk ini menurut gue tuh mereka sekarang overloaded sih apa yang gue lihat timnya. So, jadi kita lihat aja ya overtime mereka kayak gimana nih. Yes, tapi tuh Chelsea dan juga beberapa tim lainnya. Tapi yang menurut gue sering banget melakukan hal ini tuh adalah Chelsea nih. Kenapa mereka bisa nggak kena financial fair play? Karena dia ini ketika ngambil satu pemain dengan harga yang mahal, yang kita bahas adalah Mikhailo yang kita bilang mahal ini ya gitu. Karena kan Joao Felix kan on loan gitu kan. Nah, dia ini ngambil si Mikhailo ini dengan harga 100 juta euro alias 1,6 triliun. Ini udah termasuk bonus dan kontrak hingga 2031 bulan Juni. Ini yang jadi kuncinya. Kenapa gue bilang ini jadi kuncinya mereka tidak kena financial fair play. Nah, jadi hitung-hitungannya itu adalah biar mereka ini tidak kena financial fair play, dengan kontrak jangka panjang tersebut dihitungnya per tahun untuk neraca keuangan mereka. Itu dia kenapa mereka ini tetap tidak melebihi standar yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi si harga 100 juta euro itu dibagi 8 tahun. Di mana dalam per tahun itu artinya dia hanya mengeluarkan 12,5 juta euro atau sekitar 800 M untuk Mikhailo selama 8 tahun itu. Nah, oke, misalkan pada saat 8 tahun itu ternyata mereka pengen ngejual lagi si Mikhailo itu. Nah, bisa aja dijual di atas harga itu, mereka dapat keuntungan misalnya seperti itu kan. Jadi neracanya justru profit, nggak kurang, dan juga dia tetap nggak kena financial fair play. Jadi taktiknya seperti itu. Gitu. Nah, si Modric juga pasti ini. Kenapa mau dijual pasti ya? Ya bisa-bisa aja sebenarnya sebelum 8 tahun itu dia bisa-bisa aja cabut ibaratnya dari Chelsea karena ada klausul itu, ada klausul pelepasan itu juga gitu sebelum 8 tahun itu. Dan yang menarik nih untuk kita bahas, kenapa sih sedari tadi kita ngomong boros banget Chelsea? Emang berapa sih, lo tau nggak berapa uang yang dikeluarkan Chelsea di musim 2022-2023 untuk pembelanjaan pemain? Ayo sebutin. Ayo sebutin fan gue, kita semua lagi nunggu nih. Ini wah, emang sempak ya ini. Gue nggak napas nih. Coba sebutin. Ayo, gue lagi excited nih. Jadi nih mereka ini belanja pemainnya ini tuh hampir setara dengan Liverpool 5 musim terakhir. Lo tau nggak Liverpool berapa? Ayo sebutin fan. Oke, jadi ini sebelum kita bahas Chelsea, kita bahas yang lain-lain dulu. Liverpool nih, dalam 5 musim terakhir ini, mereka tuh belanja pemain di 10 bursa transfer adalah sebesar 500 juta pound sterling atau setara dengan 9,2 T. Chelsea nggak nyampe emang 9,2 T. Tapi Chelsea ini belanja pemainnya adalah 421 juta pound sterling di musim ini aja, yaitu sebesar 7,7 triliun rupiah. Timnya dia aja nih Arsenal, belanjanya di musim ini tuh nggak segitu, hanya belanja 132 juta pound sterling, jauh banget. Padahal lagi di atas gitu kan. Apakah Arsenal nggak kebagian pemain atau gimana nih sebenarnya? Iya, nggak tahu nih, tapi emang kalau bahasin Arsenal ya, mereka tuh lebih timnya, kalau misalnya mereka udah settled, mereka nggak perlu lagi. Kan kita juga ada, waktu itu ada satu case tuh sama Aubameyang, pas Arteta jadi manajer kita, dia emang nggak suka coaching ego, pemain-pemain yang ego kan, itu kenapa kita kayaknya nggak suka ya beli-beli pemain-pemain yang mahal. Kalau misalnya kayak Jesus kan cuma 50 juta. Itu masih oke lah buat budget mereka gitu. Jadi mereka kayaknya cuma ya beli satu pemain yang mahal tiap tahun atau tiap 2 tahun.
itu sebenarnya udah cukup sih. Oke, tapi kan saat ini juga mereka masih cari pemain kan. Nah, si Chelsea ini juga kabarnya nih, ini belum selesai. Transfer untuk mereka ini masih belum selesai masih gitu. Ada banyak rumor masih kan, ada masih banyak link ke berapa iya, pemain. bener banget, masih ada beberapa pemain lagi yang kabarnya nih akan ditarik oleh mereka. Kita nggak tahu tapi sebenarnya deal atau enggak ya, tapi emang mereka masih mengincar beberapa pemain. Menurut kalian nih guys, siapa sih pemain yang akan didatangkan oleh Chelsea selanjutnya? Atau jangan-jangan mereka udah tutup nih di bursa transfer Januari sampai dengan Mikhailo aja. Jangan lupa ya, subscribe dulu sebelum kalian tulis di kolom komentar. Dan juga bagikan linknya ke teman-teman kalian. Dan notifikasinya juga harus diklik ya. Yes, benar. Alright, kalau gitu sekarang waktunya kita pamit. Selesai sudah kita untuk membahas Chelsea. Selesai sudah kita membahas financial fair play-nya untuk Chelsea. Gue Feni Liagi pamit. Apa? Episode depan kita bahas apa? Manchester. Arsenal juga dong. Ya, kok Arsenal sih? Enggak, kayaknya soalnya yang punya channel nggak suka Arsenal. Udah yuk, pamit yuk. Ya Bye. udah deh. See you guys.